Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif. Ini sejak berapa hari nih? Hari Jumat, Sabtu, nih Ahad ini. Udah 3 hari atau dua hari lebih lah. Kita sedang viral ya di media sosial itu Ustadz Haikal Hasan Baraas atau biasa dipanggil Babe Haikal itu sekarang sedang umroh bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan narasinya ini yang muncul di media sosial itu disebutkan bahwa Ustadz Haikal Hasan Baraas ini sekarang sudah nyebrang, sudah menjadi pengkhianat malah gitu, jadi tim suksesnya Ganjar Pranowo dan sekarang mengajak Ganjar Pranowo untuk umroh. Nah, kebetulan saya kemudian membaca juga penjelasan dari Ustadz Bukhari Muslim, ya katanya kebetulan beliau bertemu dengan Haikal Hasan Baraas, Babi Haikal, dan kebetulan satu hotel juga. Nah, menurut dia perlu tabayun dulu. Nah, kita coba bikin tabayun dengan Ustadz Bukhari Muslim dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya, Ustadz Bukhari ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita biasa manggilnya UBM saja nih, Ustadz Bukhari Muslim, dan ini kan kalau dari namanya saja kita udah tahu nih sahih semua ini kalau hadisnya ya, Bukhari Muslim ya. Perawinya nih sahih semua. Jadi kita pengen juga dengar kabarnya bagaimana ini. Sahih, yang kabar sahihnya bagaimana ini? Ya, alhamdulillah memang Ustadz Haikal atau Baba Haikal datang umroh bersama jamaahnya, kurang lebih satu mobil, satu bus, 30-an atau 40-an orang. Saya sudah di Mekah, beliau tiba di Mekah itu saya sudah di Mekah. Jadi kami sarapan hari pertama tiba, setelah umroh kami sarapan, makan siang, bahkan ngopi-ngopi pun bareng. Selalu bareng. Qadarullah hari Jumat kemarin, kami sama-sama masuk masjid, saya 3 soft di depan beliau. Dari hotelnya bareng ya? Dari hotel bareng gitu ya? Dari hotel bareng. Jadi tidak ada janji, tidak ada menetapkan harus di sini, harus di situ. Cari tempat yang sesuai dan bisa. Dan qadarullah memang Ustadz Haikal di belakang saya. Beliau di belakang saya, duduk sendirian. Sajadah kami pun sama, karena sajadah hotel yang dipakai. Jadi qadarullah selesai Jumat saya baru tahu kalau ada peristiwa itu, karena beliau juga live di Instagram. Kemudian beliau sampaikan kepada saya bahwa tadi jumpa dengan Gubernur Jawa Tengah yang sedang umroh, bersama timnya. Jadi beliau kemudian sampaikan kepada saya apa yang terjadi sebenarnya. Kami sejak keluar dari masjid kemudian bareng sampai malam. Sampai malam dan beliau pulang. Sekarang beliau sudah di Indonesia, beliau sudah pulang. Jadi tidak ada settingan, tidak ada mengatakan bahwa umroh bareng apalagi di tim sukses, itu sama sekali tidak ada. Karena beliau juga sudah sampaikan ke saya, kena tegur juga kan dari saudara-saudaranya. Oh, ini kenapa begini ya? Beliau sudah posting juga di Instagramnya bahwa tidak ada rencana. Qadarullah memang kalau dilihat foto pertama yang Pak Gubernur sedang sholat itu memang di posisinya agak jauh ya. Kemudian ya oleh timnya dirapatkan karena kenal ya, merapatlah, duduk merapat. Kalau kita lihat aja dari sajadahnya, beliau dengan timnya sajadahnya hitam karena memang hotelnya beda, dan Baba Haikal tuh sama persis sajadahnya dengan saya, Hotel Movenpick. Jadi tidak ada perencanaan apa-apa, tidak ada, ya hanya karena kenal ya say hello. Ya, dan di foto ada yang foto dari samping ya, tentu jamaah yang melihat dari belakang dan lain sebagainya, ada yang seperti foto-foto yang beredar itu. Jadi tidak ada sama sekali. Saya cuma ingin supaya kita bertabayun, apalagi sesama muslim seperjuangan yang selama ini sudah melakukan banyak hal, ya kita perlu tabayun supaya ini jangan menjadi fitnah, apalagi sampai tudingan-tudingan menyakitkan. Saya kutip di bawah itu, qadarullah kemarin pas selesai baca Al-Kahfi itu saya membuka tafsir surah Al-Ahzab ayat 58 tuh. Innalladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Jadi akan jadi dosa kalau kita sampai kemudian memberikan tuduhan, cap dan label yang macam-macam. Ya memang kita diminta oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah untuk menghindari fitnah. Tapi kan sesuatu yang tidak direncanakan susah juga kan mau menghindari, apalagi sok tidak kenal kan.
menjadi sesuatu yang aneh gitu. Saya ingat ada peristiwa di zaman Rasulullah SAW ketika beliau SAW, Nabi kita, qudwah uswah kita, menikah dengan Ummuna Sofia. Istri beliau namanya Sofia. Ya, ketika beliau berjalan berdua dengan Ummuna Sofia, beliau langsung ketika temu sahabat, beliau langsung menyatakan bahwa ini ummukum Sofia. Ya, istri Rasulullah kan umi kita semua. Beliau mengatakan ini ibu kalian, Sofia. Sahabat nggak akan bertanya-tanya lagi. Oh ini kok jalan bareng, bla bla, nggak akan bertanya-tanya lagi. Kenapa? Tapi Rasulullah ingin menyampaikan supaya menghindari fitnah. Memang kita sebagai umat Rasulullah, sebagai pengikut Rasulullah dianjurkan untuk menghindari mungkin fitnah-fitnah yang terjadi. Jadi ini juga menjadi wasiat, nasihat buat kita semua, siapapun itu. Tapi ya tentu dalam proses perjalanan, walaupun kita berbeda politik, berbeda pilihan dan lain sebagainya, tentu persaudaraan itu tidak bisa juga dilepaskan. Ya kalau memang jauh-jauh hari, ya, itu kalau bentuknya undangan, bentuknya permintaan, mungkin bisa dihindari. Tapi kalau bentuknya ketemu, ya nggak mungkin lah sebanyak itu orang di Masjidil Haram, jutaan orang, itu direncanakan ketemu di satu tempat, ya sangat tidak mungkin. Saya bahkan teman saya yang sudah bertahun-tahun, saya pun lupa namanya, itu justru bertemunya di sini. Sampai saya malu mau nanya namanya itu, tapi qadarullah ada di grup, jadi akhirnya tahu nama beliau gitu. Dan teman-teman yang lain yang lama sekali sudah berjumpa di sini, susah sekali di Indonesia mau ketemu janjian berulang-ulang, justru di sini ketemu. Saya ketemu kemarin misalnya Banten di RUT BNI Syariah itu, saya keluar masjid, beliau ngelihat saya langsung menyapa. Saya nggak kenalin karena beliau pakai masker kan. Qadarullah itu pun jumpa. Padahal di sini udah berjanjian beberapa kali di Indonesia nggak ketemu-ketemu. Malah di sini bisa bertemu. Ya itu jadi ya kita tetap memberikan nasihat terbaik, tapi nggak boleh lah sampai kemudian menuding, dan memberikan apalagi itu belum sempat ditabayuni. Karena sebagai umat Rasulullah SAW kita kan diajarkan begitu. Kira-kira begitu, Kang. Oke, jadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi Anda itu umroh lebih dulu, ya. Anda berangkat tiba di Mekah lebih dahulu, kemudian menyusul kemudian Babe Haikal, dan kemudian anak Anda berdua ini satu hotel, gitu ya, satu hotel ya. Iya betul. Ya. Nah, jadi kalau gitu bisa ini ngopi-ngopi bareng, makan bareng, ketemulah sering begitu ya di situ ya. Kita ya. Dan Pak Ganjar Pranowo pergi dengan rombongan sendiri, tidak satu hotel ya. Iya betul. Oke. Tidak sama hotel. Oke. Nah, setelah pertemuan itu apakah kemudian Babe Haikal cerita ketemu di hotel lagi dengan Ustadz Bukhari Muslim? Iya, keluar Jumat itu langsung beliau cerita, menunjukkan Instagram, kemudian menunjukkan foto karena beliau selama ini selalu juga menyampaikan kalau ada peristiwa. Saya karena selalu tabayun. Beberapa peristiwa sebelumnya pun selalu tabayun soal foto-foto ini itu segala macam itu saya selalu tabayun. Bahkan saya datang karena beliau lebih senior, secara umur lebih senior, secara keilmuan juga lebih senior, ya saya datang sebagai orang yang junior, seorang yang lebih muda, saya datang ke rumah beliau, saya kontak, saya berjumpa, pertemuan pertama di Bandung, kemudian di rumah beliau. Saya lakukan itu karena memang diajarkan oleh Islam, diajarkan para guru-guru kita begitu. Jadi apapun itu saya selalu melakukan tabayun kepada siapapun supaya jangan sampai kita salah menilai. Kecuali kalau kita nggak tahu apa-apa ya. Soal. Jadi tidak ada ditutup-tutupi ya. Ini bahkan ini diposting juga di Instagramnya beliau juga ya. Iya. Beliau posting. Beliau langsung posting di Instagram beliau. Jadi saya ditunjukkan bahkan ketika saudaranya menelpon beliau itu di depan saya. Saudaranya menelpon, kenapa ini ada begini-begini? Nah, beliau akhirnya menyampaikan bahwa itu qadarullah ketemu di masjid Jumatan. Jadi bukan direncanakan, apalagi sampai jadi tim sukses itu sama sekali nggak ada. Oke, clear. Tapi apakah di dalam pembicaraan di masjid itu juga sempat menyinggung-nyinggung begitu bahwa kemudian ada semacam keinginan Pak Ganjar Pranowo untuk dibantu oleh Babe Haikal, ada bicara semacam itu? Oh enggak, jadi Babe Haikal mencandai, ya Pak Presiden gitu, jadi dicandain, oh ya Pak Presiden begitu. Jadi nggak ada pembicaraan, apalagi meminta jadi sama sekali nggak ada. Kalau di luar itu saya nggak tahu karena ceritanya karena saya nggak dengar kan, saya tiga soft di depan beliau berdua. Jadi memang nggak dengar persis pembicaraan, tapi
kalau gaya Babe saya hafal kalau menjadi orang seperti itu. Ya, Saya ya. pun kan begitu selalu dipanggil Pak Menteri gitu. Ya anulah apa namanya canda-candaan bisa jadi doa bisa jadi segala macam. Amin. Oke, nah setelah ribut, kapan Babe Haikal kembali ke Indonesia kapan ini? Beliau kemarin Hari kemarin Sabtu ya? pagi meninggalkan Mekah, kemarin pagi meninggal ke Mekah, semalam sudah pulang, sudah sampai di Indonesia. Oke. Nah, apakah setelah ada ribut-ribut di Indonesia itu udah sempat dibicarakan juga dengan Ustadz Bukhari Muslim? Iya, karena kita duduk sampai malam. Setelah Oh, Jumatan itu kita bersama ngopi, kita ngopi kopi Arab, kemudian ngobrol sampai malam. Saya liatin semua, saya bilang ya nanti saya nulis deh. Nah, makanya saya nulis itu. Jadi oke, saya ya, ya, ya. liatin beberapa hal, ada nasihat, ada yang marah-marah, ada yang alhamdulillah, terima kasih, tabayun dan sebagainya. Itu saya sampaikan semua. Salam dari mana-mana saya sampaikan semua. Bahkan dari luar negeri, dari London, dari Swiss, dari Jerman, dari mana-mana yang kenal, yang tahu sampai beritanya mereka juga menyampaikan. Karena di Facebook juga saya tulis karena ada beberapa yang memang nulisnya agak miring dan sebagainya. Ya, itu mungkin hak orang ya. Tapi kita yang tahu memberikan penjelasan. Karena bersama itulah saya tahu beliau ditelepon saudaranya, kemudian beliau ditelepon beberapa orang tokoh juga yang kemudian mencandai juga gitu. Ada capres yang minta bilang, ya udah kasih tahu tuh Pak Ganjar jadi wapres saya aja, cawapres saya aja gitu. Ada juga. Ya, 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 ya. Oke. Nah, ini kan begini. Selama ini kan dianggap bahwa Ustadz Babe Haikal ini kan dulu 212, kemudian 2019 Pak Prabowo dan sebagainya gitu. Nah, kalau dalam perbincangan, apakah sempat dibicarakan soal politik juga dong bersama dengan Babe Haikal selama ngobrol-ngobrol di Mekah? Pasti, pasti. Ada Oke. pembicaraan-pembicaraan ya soal bagaimana perkembangan situasi segala macam lah. Kita Ya, bicara banyak hal, bicara tentang calon ini bagaimana kalau dipasangkan dengan ini, ceritanya begini. Ya. Tapi santai-santai saja. Nggak ada yang serius karena kita bukan tim sukses dari karena belum ada pula kan ya, ya. capresnya. Jadi Hmm. belum ada yang serius banget mengarah ke satu titik belum ada. Ya, ya. Nah, preferensinya gimana kalau kalau beliau itu atau apa yang Babe Haikal mimpikan atau inginkan tentang Indonesia itu dan pemimpin seperti apa yang dibayangkan oleh beliau? Oh ya, tentu beliau ya ceritanya ya dia bagaimana supaya Indonesia ke depan lebih berwibawa, Indonesia ke depan lebih dihargai oleh negara lain, kita bisa tampil dengan sangat elegan, kita bisa tampil sebagai pemimpin dunia Islam, kemudian bisa mengajak negara-negara lain, siapapun itu untuk berkolaborasi, membangun kebersamaan, memberikan perdamaian dunia sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri negeri ini. Karena ya ayah beliau, kakek beliau juga kan pejuang juga yang memang banyak hal yang beliau sampaikan. Saya merasa banyak menggali dari beliau karena memang beliau secara khusus juga menguasai banyak sejarah ya. Apalagi kalau soal Masjid Aqsa, saya baru 7 kali, beliau sudah ratusan kali ke Masjid Aqsa. Jadi saya banyak belajar dari beliau karena insya Allah juga kita akan mau ke sana rombongan. Jadi banyak menggali dari beliau lah, banyak hal. Kita udah kenal lama, udah lebih dari 10 tahun. Jadi tentu pembicaraan-pembicaraan itu banyak macam lah, banyak hal. Ya, ya. Nah, ini kan tadi kebetulan Anda menyinggung soal Masjidil Aqsa ya. Dan ini banyak sekali lah rumor-rumor tentang Babe Haikal ini ya, bukan hanya soal dengan Pak Ganjar atau dengan siapa, termasuk soal Israel kan. Karena beliau ini kan memang sangat sering ya ke sana seperti Anda sampaikan tadi itu. Dan ini orang menyebut bahwa beliau ini memang punya hubungan yang dekat dengan Israel. Bahkan ada yang menyebutnya wah ini kelihatannya agen dari Zionis juga begitu. Bagaimana dari penilaian Anda? Ya, beliau memang S3-nya di sana. Jadi saya lihat beliau betul-betul menggali dari sumber informasinya soal Israel itu sangat sebagaimana pernah tampil di salah satu televisi nasional ya. Ya. Ketika berdebat dengan beberapa orang itu, saya lihat betul kematangan ilmunya. Karena memang beliau menguasai, beliau belajar langsung di sana. Kedua, kenapa beliau sering di sana? Kalau saya beberapa kali kan lewat Jordan, belum pernah lewat Israel, langsung belum pernah.
Beliau mengatakan, dan saya gali dari beberapa teman, beberapa sahabat, beberapa kawan, bahwa kalau kita turunnya di Israel itu memang lebih dihargai dalam tanda petik ya, dibandingkan kalau kita masuk lewat Mesir, lewat Yordan. Saya pernah mengalami peristiwa yang cukup dramatis ketika Syawal tahun 2013 atau 14. Itu mengerikan memang. Saya juga pernah mengalami diperiksa sampai 36 jam di Palestina. Jadi hal-hal begitu beliau nggak pernah ngalami karena memang beliau masuknya di jalur yang dalam tanda petik lebih resmi dari jalur kita gitu. Karena kalau masuk lewat Mesir atau Jordan itu penuh dengan lika-liku ya dibandingkan dengan masuk melalui Israel. Maksudnya Sehingga, langsung ya, orang, direct flight ke Tel Aviv gitu atau kemana? Iya betul, Tel Aviv. Ya, saya kemarin ditawari oleh agen yang meminta saya membimbing itu untuk turun di Tel Aviv. Saya bilang karena kita kan mau ke Iskandaria, mendingan turun di Kairo aja, nanti masuknya dari Kairo. Jadi saya belum pernah. Selama ini masuknya kalau nggak di Yordan ya di Kairo, dari Kairo. Jadi belum pernah masuk lewat Tel Aviv. Tadi pengalaman apa yang Anda sebut mengerikan tadi itu apa? Ya, waktu Syawal 2013 itu saya masuk karena sendiri ya. Saya masuk sendiri dan awalnya memang tidak ada rencana. Saya lagi datang untuk mengurus beberapa hal di sini di bulan Syawal itu setelah khutbah Id saya langsung terbang ke sini. Kemudian menyelesaikan persoalan di sini. Qadarullah di Arab yang maksud Anda di sini itu di Arab ya maksudnya di Saudi ya. Ada yang membantu kemudian meminta saya membawa kiriman, membawa amanah lah ke sana. Tiba di Yordan itu saya dijemput di Yordan, turun dari pesawat. Saya bilang kan saya belum punya visa. Oh iya nanti diurus katanya. Jadi ada jalur khusus. Saya kemudian istirahat di Yordan 1 malam, subuhnya dijemput, selesai subuh kami berangkat ke perbatasan. Itu memang sebelum berjumpa dengan tamunya itu kita kayak dipermainkan gitu oleh tentara Israel ya waktu itu. Jadi karena saya nggak punya visa waktu itu. Tapi oleh petugas yang diamanahkan dari sini, beliau mengurus segala sesuatunya surat. Jadi memang tidak pakai visa. Waktu saya datang itu tidak pakai visa. Jadi saya juga dak-dikduk juga itu karena yang saya bawa itu saya nggak tahu apa isinya. Oh, oke. Terus? Iya. Jadi tambah ngeri kan. Alhamdulillah qadarullah melewati proses yang mendebarkan itu sampai 17 jam. Bisa dibayangkan itu gimana itu. Putus hubungan telepon, keluarga di Indonesia sudah gelisah, tapi saya yakinkan begitu berangkat itu sudah yakinkan bismillah diizinkan jalan. Jadi gelisah 17 jam nggak bisa dikontak. Kita nggak bisa ngontak, nggak bisa dikontak. Karena berada di satu tempat yang saya belum pernah mengalami. Jadi melewati 7 pos. Jadi bisa dibayangkan tuh Kang, kayak datang di medan perang. Waktu itu juga lagi rame-rame kan. Jadi melewati 7 pos itu, begitu sampai di tempatnya, satu hal yang ya saya sudah sering cerita di ceramah ya. Satu hal yang saya nggak habis pikir itu karena parfum orang yang menjemput saya itu seperti parfum Syekh yang ada di Mekah waktu itu. Iya, yang menitipkan amanah itu. Saya kemudian tanya, saya bilang, Syekh, parfumnya apa? Kok wangi sekali? Kata Syekh, saya nggak pakai parfum katanya. Saya bahkan belum mandi dari kemarin. Saya bilang, ini kok parfumnya sama betul dengan yang di Mekah. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi karena sama saya yang di Mekah itu saya pernah berutang budi. Saya pernah ditolong ketika saya kehilangan tas uang itu, tas dolar. Beliau tuh pernah membantu lewat orangnya, pernah membantu saya. Jadi saya ya yakin betul dengan apa yang beliau amanahkan. Tanya-tanya apa isinya, pokoknya dikirim. Tanya-tanya apa isinya, pokoknya saya di Jeddah itu diantar naik sampai ke pesawat, tasnya ditaruh di atas, begitu sampai di Yordan dijemput, dan dijemput itu saya yakin tentara karena bodinya kan 3 orang menjemput saya itu, mereka mendampingi. Begitu pulang pun saya seperti sesuatu yang misterius, di Indonesia pun dijemput. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu siapa itu beliau itu. Jadi nah, memang sangat menegangkan. Ya, sementara kalau Ustadz Haikal memang hubungannya cukup baik dengan Israel, jadi lancar-lancar ya. Ada satu peristiwa di sini yang
perlu saya sampaikan, kemarin ada jamaah beliau, jamaah umroh beliau itu sudah tertunda sekian kali untuk ke Aqsa oleh seorang ustadz. Ya. Jadi jamaah ini menceritakanlah kepada Babe Haikal, Babe tolong ini saya sekian orang dengan dana sekian ratus juta bla bla bla, tapi belum berangkat ke Aqsa, kami sudah bayar lunas segala macam lah. Qadarullah, ibu ini Masya Allah luar biasa, beliau berdoa selama di Madinah, begitu mereka mau tiba di Mekah mau umroh, qadarullah beliau mendengar suara yang gak asing. Ibu ini mendengar suara yang gak asing. Dan suara itu orang yang dicari selama ini. Jadi doa ibu beliau betul-betul dikabulkan oleh Allah. Kemudian ya disamperinlah sama ibu itu. Ustadz kemana aja bla bla segala macam. Qadarullah langsung Babe mendatangi. Antum kenapa kau belum berangkatin orang? Beliau cerita. Iya soalnya dananya saya sudah kirim. Disebutlah nama itu. Babe Haikal kenal betul dengan orang itu di perwakilan di sana di Palestina. Langsung kontak sekarang di depan saya. Beliau kontak dan Babe ngomong. Akhirnya alhamdulillah clear, walaupun ya prosesnya masih panjang ya tentunya. Tapi clear gitu, tersambung. Artinya beliau begitu punya koneksi yang luar biasa di sana, sehingga pada saat orang bermasalah yang tadinya nggak kenal, bisa ditemukan, bisa menjadi pintu masuk untuk ibu ini. Kebetulan beliau guru dan beberapa temannya yang akan umroh ke Aqsa dan akan berziarah ke Masjid Aqsa di Palestina. Nah, itu ini salah kan satu kenapa cerita yang ada di sini. Ya, ini kan kenapa kemudian menjadi heboh soal pertemuan foto bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini kan memang selama ini jujur saja orang itu sudah banyak curiga dengan Babe Haikal. Jadi gitu ada hal kecil yang tadi antum bilang tadi cuma suatu kebetulan saja yang merupakan takdir Allah bertemu, orang juga curiga. Jadi kalau menurut dalam pandangan Anda itu orang seperti apa sih Babe Haikal ini? Ya karena beliau luas ya, pergaulannya luas. Jadi ini kan orang yang bukan kenal kemarin sore kan, sudah kenal sebelum-sebelumnya. Jadi kan nggak mungkin menghindari. Kalau saya nggak dikenal, ya qadarullah juga tidak terfoto gitu kan. Kalau terfoto juga mungkin akan jadi sesuatu yang heboh juga. Padahal saya nggak kenal, saya juga nggak dikenal gitu kan. Tapi ya bisa jadi karena mungkin karena ada sesuatu yang belum terang, belum jelas. Saya bilang sama beliau ya, sabar Be, namanya perjuangan ya begitu. Kadang-kadang bukan dari sesuatu yang luar, kadang-kadang kan kita sama kita. Inilah pentingnya bahwa persaudaraan itu tidak dibangun bukan sekedar persaudaraan biasa ya. Kalau di Quran itu kan persaudaraan itu yang inti, persaudaraan yang asasi itu ada ukhuwah imaniyah. Bukan sekedar ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Karena kalau cuma ukhuwah itu masih bisa ya, kita sama saudara aja masih bisa kan. Nah, imanlah yang membuat kita bisa melihat sesuatu itu dengan pandangan yang baik dan benar. Jadi kepada siapapun kita berhusnudzon, apalagi kita tahu kan. Kecuali kalau kita nggak kenal atau orangnya dulu memang tipe-tipe pengkhianat, tipe-tipe begini ya, kita mungkin masih bisa bersuudzon dalam tanda petik ya. Tapi saya kira karena sama sekali kita kenal, kita udah tahu bagaimana beliau, bagaimana kalau saya mengistilahkan pengorbanan. Jadi kalau ada orang yang ngotot, ngoyo sampai memberi lebar, emang ente udah bikin apa sih? Ente sudah buat apa? Ente sudah berkorban apa sampai harus mencap orang seperti itu? Jadi kalau yang kita nggak tahu janganlah, karena saya mengalami peristiwa-peristiwa itu, gitu. Peristiwa-peristiwa yang di saat fitnah itu muncul, seseorang yang sudah berkorban, orang yang sudah berbuat banyak kemudian terfitnah kan. Dan ini juga pelajaran, kita juga harus tabayun kepada siapapun. Bahkan mungkin di bawah kita pun kita tabayun supaya jangan sampai ini menjadi sesuatu yang membuat umat pun ikut berdosa. Kita sering menyebut dengan sedekah jariyah atau amal jari, tapi kita sering lupa bahwa ada yang disebut dengan dzambun jari, dosa jariyah, dosa yang berkesinambungan. Dosa yang nggak akhirnya sampai di dunia saja. Kita wafat pun, kita sudah meninggal pun akan mengalir. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sesuatu yang membuat orang ikut berdosa karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, tapi ini pertanyaan saya, apakah kalau kemudian tiba-tiba saja betul gitu bahwa Babe Haikal itu menjadi tim sesnya dari Pak Ganjar atau bersimpati dengan Pak Ganjar, apakah itu satu yang juga yang salah dan itu sebagai sebuah pengkhianatan? Saya tidak bisa menilai itu, tapi beliau yakin
mempercayakan saya, nggak mungkin lah, akhi. Oke. Nah, itu apalagi di Mekah diucapkan. Saya nggak mungkin nyuruh sumpah atau segala macam. Kemudian nanti beliau betul begitu, ya di luar tanggung jawab saya gitu. Bahwa hari ini kita akan diajarkan nahkumu bidzawahir wa la nahkumu bisarair. Kita hanya menilai luarannya saja yang diucapkan, dilakukan. Kalau dalam hati kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai. Nabi saja nggak bisa menilai, apalagi kita kan. Jadi kita berikhtiarnya sesampai situ. Semua orang nasihat mau baik, buruk, marah, caci maki, semua saya sampaikan kepada beliau. Saya bahkan tidak menutupi. Untuk saya izin, saya bilang saya izin B. Apapun yang disampaikan orang saya teruskan. Untuk apa? Bahwa amanah itu sampai. Persoalan kalau beliau perlu tabayun, perlu tanya, saya sampaikan. Ya ini orangnya. Tapi kalau beliau nggak tanya, ya sudah gitu. Tapi kalau beliau tanya, ini dari siapa? Saya sampaikan, ini dari si A, si B. Jadi saya pun yakinkan teman-teman. Ada yang mengatakan, masa sih tempat seluat isu nggak janjian bisa ketemu? Saya bilang, saya justru ketemu dengan banyak sahabat, banyak teman, banyak kawan yang sudah lama sekali nggak berjumpa. Bahkan saya lupa namanya, justru bertemu di sini gitu. Jadi sesuatu. Sekarang ini sudah mulai ya? Umroh itu sudah mulai ya? Sekarang penuh ya Masjidil Haram itu sekarang? Belum. Kalau kita masuk ke Mataf, tempat tawaf itu hanya yang berumroh. Hanya yang berumroh. Kalau laki-laki kan ditandai dengan berihram. Kalau perempuan kan kita nggak tahu mau umroh mau nggak, kan nggak ketahuan. Jadi memang masih terbatas. Saya nulis kemarin juga soal, ya kita pengen rindu kan bisa sholat terus di depan Ka'bah, tapi kan nggak bisa. Lantai 2 ketutup, lantai 3 apalagi ketutup sama sekali. Yang tadi subuh saya posting itu memang ketutup sama sekali, nggak kelihatan. Ya paling-paling naik ke hotel yang view Ka'bah bisa lihat, atau dari jauh kita harus jinjit dulu gitu, harus naik ke tempat dulu. Jadi peluang untuk ketemu sesama Indonesia juga besar juga dong sekarang ya. Kalau kita tidak bayangkan dulu seperti dulu ya, sampai jutaan orang itu belum sampai seperti itu ya. Belum. Masih ada yang lapang-lapang, yang kosong. Cuman di Mataf ya, di tempat tawaf saja, di lingkaran tawaf saja yang dibatasi untuk yang berumroh saja. Ya. Baik, Ustadz Bukhari Muslim. Jadi ini masih mau melanjutkan perjalanan lagi atau akan kembali ke Indonesia juga langsung setelah dari Mekah? Belum. Saya hari ini insya Allah ke Madinah lagi karena ada jamaah baru datang. Jadi saya ke Madinah lagi, nanti sama jamaah ke sini untuk umroh, mendampingi jamaah untuk berumroh baru kembali ke Indonesia. Insya Allah. Baik. Ya, Ustadz Bukhari Muslim, terima kasih untuk tabayunnya. Nanti saya juga akan coba bicara dengan Babe Haikal seperti apa. Tapi kan ini penting, testimoni dari orang lain ya. Kalau Babe Haikal mungkin bisa ngeles, bisa membela diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.